pelajaran, hendaknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan bermusyawarah. Yang ketiga, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih Yola, kamu masih mengingat materi minggu lalu. Mungkin ada teman yang lain yang menambahkan? Ayo. Silakan Sofan. Contoh-contoh piramida mencerminkan demokrasi. Pertama, dalam lingkungan keluarga. Contohnya ialah tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Kedua, lingkungan sekolah. Contohnya adalah aktif dalam kegiatan diskusi. Ketiga, lingkungan masyarakat. Contohnya adalah gotong royong. Dan keempat, bangsa dan negara. Contohnya ialah mendukung kelancaran proses pemilu. Terima kasih semua ya. Pintar sekolah sama Suma. Masih mengingat materi minggu lalu. Kemarin Ibu memberi materi yaitu tentang perilaku demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sekarang materi kita hari ini yaitu sistem hukum di Indonesia. Di mana ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan makna hukum dan karakteristik hukum dengan benar. Ya, nanti setelah kita mempelajari materi hari ini kalian tahu apa itu hukum. Hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, mampu mendeskripsikan klasifikasi hukum di Indonesia dengan baik. Jadi hukum di Indonesia itu memiliki macam-macam penggolongan hukum. Ya. Jadi yang ketiga, mampu menyimpulkan tujuan hukum dengan benar. Ya. Dengan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, kerjasama dan kejujuran. Oke, Ibu. Sekarang kalian coba amati video yang ada di depan. Bentar ya, Ibu ulang dulu videonya. Kelihatan ya semuanya ya? Kelihatan. Perhatikan. Oke, dari video yang kalian lihat di depan, apa yang kalian amati? Coba tunjuk tangan. Atau mungkin ada yang mau bertanya ke Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi dari video tersebut di depan? Coba tentang apa video di depan? Tentang apa? Tentang ketidaktertiban di sekolah. Pelanggaran tata tertib di sekolah. Apa itu pelanggaran tata tertib tadi yang kalian amati di video? Oke, bermain habisan belajar kemudian. Sekarang Ibu tanya anak-anak Ibu di sini pernah nggak melakukan hal yang begitu? Sekarang juga ada kok Ibu lihat. Sekarang kita lebih sering ya kan? Ya, Harusnya seragam kita warna putih ya kan? Tetapi di sini Ibu masih melihat karena Ibu ada 2 orang yang tidak memakai seragam. Bukan putih abu-abu, tetapi memakai seragam. Itu merupakan pelanggaran pelanggaran hukum. Jadi sebelumnya tata tertib itu memiliki sejarah. Mengapa tata tertib itu dibuat? Yang pertama, karena manusia itu pada hakikatnya bebas ya, memiliki kebebasan untuk berbuat. Tetapi manusia itu kan tidak hidup sendiri kan? Jadi hak-haknya itu dibatasi
Oke, sekarang udah jelas? Ada pertanyaan? Bu, Oh, silakan Doni. bagaimana negara kita kalau tidak memiliki hukum? Siapa yang bisa menjawab? Bagus sekali ya pertanyaan kami ya nak. Bagaimana negara kita kalau tidak ada hukum? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Seti silakan. Akan menimbulkan Tidak ada ketertiban. tidak ada ketertiban. Siapa lagi yang bisa menambahi? Akan terjadinya kekacauan. Coba kalian bayangkan ya nak, jika di keluarga tidak ada aturan, jika di sekolah tidak ada tata tertib, jika di masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan jika di negara tidak ada undang-undang, apa yang terjadi? Jika pelanggaran dibiarkan begitu saja, jika pelaku tidak dikenakan sanksi, apa yang terjadi? Akan terjadinya Kacauan. hukum apabila tidak dipatuhi maka akan terjadi kekacauan di segala aspek kehidupan. Orang sesuka hati saja bertindak atau menghalalkan cara untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi keadilan ketertiban itu akan sulit terwujud. Jadi kita sebagai warga negara harus taat terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, sekarang udah ini ada makna hukum menurut para ahli, ada menurut Immanuel Kant, ada menurut Putri, ada menurut SK, Amin SK. Ini kalian bisa baca aja. Sebenarnya pengertiannya sama aja, tujuannya untuk ketertiban di dalam masyarakat. Ini ada pendapat para ahli dan ini juga ada pendapat para ahli. Kalian bisa baca dulu kan ya. Ada Motato Semangat Maja, ada DCT Semorangkir dan Perjuangan Satrio Pranoto ya. Sekarang kita ambil kesimpulan. Jadi hukum itu apa sih? Setelah kita berbicara panjang lebar, hukum itu adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Jadi sanksinya berupa apa? Berupa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Oke, ada yang bertanya lagi dari penjelasan ibu yang tadi? Ada yang bertanya? Bu, Silakan Doni. apakah hukum di Indonesia itu sudah benar? Siapa yang bisa menjawab? Bagus sekali ya pertanyaan kamu nak ya. Apakah hukum di Indonesia itu sudah benar? Udah benar belum? Udah benar? Belum. Oke, sebenarnya hukum di Indonesia itu sudah benar.
orang aja yang punya aturan, tetapi di keluarga juga punya Aturan. Di sekolah juga punya aturan, yaitu tata tertib lagi. Ya, misalnya apa? Misalnya pelanggaran tata tertib di sekolah, harus disiplin, datang tepat waktu. Ya. Kemudian kalau di masyarakat mematuhi norma-norma sosial, itu siapa yang berkuasa? Yaitu yang RT, RW, atau kita di sini rejo, becek, ya kan? Ya Bu. Misalnya ada tamu datang 24 jam, kan harus lapor kan? Harus, Bu. Itu kan peraturan. Begitu juga negara memiliki aturan. Jadi tidak sembarangan orang membuat peraturan tersebut. Ya, mengerti? Ada pertanyaan lagi? Yang ketiga adalah peraturan itu bersifat Memaksa. Maksud memaksa di sini tahu nggak? Hukum itu memaksa semua orang untuk mematuhi peraturan tersebut tanpa terkecuali. Ya, jadi hukum itu tidak dibuat satu golongan saja. Dia berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan ras, agama, suku dan sebagainya. Mungkin ibu suku Aceh, kalian suku Gayo. Misalnya ibu mencuri, kalian mencuri. Terus ibu kan masuk ke Aceh, nggak dihukum, tidak, tetap dihukum. Jadi tanpa kecuali hukum itu memaksa seseorang untuk taat. Mengerti? Mengerti Bu. Oke. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tugas. Di sini jika masyarakat melanggar dan menaati peraturan, maka akan mendapat sanksi yang ada di peraturan tersebut. Sanksi tersebut nyata dan bisa dirasakan bagi orang yang melanggarnya. Tujuannya apa dari sanksi tersebut? Agar membuat seseorang itu jerah, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kesalahannya lagi, serta menagih peraturan yang ada. Mengerti? Mengerti Bu. Sekarang kita masuk sifat hukum. Siapa yang hafal sifat hukum itu ada berapa? Dan penjelasan sifat hukum itu ada di 3. yang pertama mengatur, yang kedua memaksa, dan yang ketiga adalah melindungi. Kalau mengatur, siapa yang bisa menjelaskan? Di tangan? Mengatur itu adalah hukum itu dikatakan bersifat mengatur karena berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia bersifat mengatur apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kedua adalah memaksa. Sudah ibu katakan tadi kan di tanda tulis hukum. Kalau hukum yang bersifat memaksa seseorang, memaksa tanpa, artinya memaksa semua orang tanpa kecuali harus ikut aturan hukum. Dan yang ketiga adalah Melindungi. Kalau melindungi jelas tujuan hukum itu menjamin dan melindungi hak kewajiban warga negara. Itu memang tujuan dari hukum, menjamin dan melindungi warga negara. Oke, dari sini ada yang bertanya? Tidak? Kita lanjut lagi. Ada sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu ada di mana? Yang pertama adalah undang-undang. Jadi sumber hukum itu undang-undang, berarti dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang Dasar. seperti Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Ya, jadi sumbernya bisa diambil dari situ. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan hukum yang bersumber dari kebiasaan kemudian berkembanglah di masyarakat. Biasanya kita kenal dengan hukum adat. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dari generasi satu ke generasi berikutnya, kemudian menjadi suatu budaya yang dikatakan hukum adat. Jadi setiap suku itu memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Kayak kita biasanya suku Gayo. Kan ada kan sebelum menikah biasanya ada namanya berburu, ya kan? Ya, Belum tentu yang kita lakukan sama dengan yang dilakukan suku lain. Itu sebenarnya adat. Jadi ya jelas berburu dan menjadi kebiasaan di suatu masyarakat. Kemudian jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan putusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara, tetapi tidak terdapat di dalam undang-undang.
juga termasuk ke dalam sumber Hukum. Dan yang keempat adalah traktat. Traktat ini perjanjian, bersumber dari perjanjian. Perjanjian dua negara atau lebih. Jadi traktat itu bisa dibedakan menjadi dua, ada traktat bilateral dan traktat multilateral. Oke, dan yang terakhir itu adalah doktrin. Doktrin itu pendapat para ahli terkemuka mengenai perkembangan Hukum. Jadi bisa dijadikan keputusan oleh hakim. Ya, mungkin dari sini sudah jelas. Sudah, Guru. Terakhir kita masuk ke klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum itu banyak ya, ada yang menurut sumbernya mungkin ibu udah menjelaskan. Ada menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, banyak. Sekarang kita masuk ke menurut sumbernya, itu yang dijelaskan tadi ya, ada undang-undang, ada jurisprudensi, ada traktat, ada doktrin, dan ada kebiasaan. Sekarang menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum itu dibedakan menjadi dua. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang hukum tertulis, apa yang bisa menyebutkan contohnya? Apa itu? Undang-undang dasar. Benar sekali. Sama dengan undang-undang dasar? Oke. Hukum tertulis itu adalah hukum yang dikodifikasikan, dibuka secara lepas, secara sistematis dan teratur. Itu disebut dengan undang-undang dasar. Seperti kita undang-undang hukum perdata, kita undang-undang hukum pidana, itu termasuk ke dalam hukum tertulis. Sedangkan hukum tak tertulis apa? Siapa yang bisa? Hukum adat dan ras. Hukum tidak tertulis itu merupakan hukum Adat. Dia tidak ditulis. Ya. Jadi hukum yang tidak dibukukan tetapi dipelihara dan berkembang di Masyarakat. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, hukum menurut tempat berlakunya. Itu ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Kalian bisa membacanya aja. Hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku antar beberapa negara di dunia. Terus kalau hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Dan hukum gereja adalah hukum yang berlaku Di gereja. ya, misalkan kita anggotanya. Kemudian ada lagi hukum menurut waktu berlakunya. Itu ada ius constitutum, hukum yang berlaku sekarang atau dikatakan hukum positif. Kemudian ius constituendum, hukum yang berlaku akan datang. Ya. Kemudian menurut cara mempertahankannya ada hukum material, hukum formal, dan ini menurut isinya ada hukum yang memaksa, hukum yang mengatur, dan melengkapi atau melengkapi. Sekarang menurut wujudnya ada hukum objektif, ada hukum subjektif. Kemudian menurut isi masalah yang diaturnya ada hukum publik dan hukum privat. Ini yang kita akan bahas nanti secara mendetail. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu mengatur hubungan antara, coba siapa yang bisa hukum publik apa? Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, yaitu untuk kepentingan umum. Kan udah publik, jelas kan kepentingan umum kan? Ya, Bu. Seperti hukum pidana, hukum harta tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum internasional.
memakai dalam pembelajaran ini model PBL. Di mana model PBL itu adalah model yang menggunakan masalah nyata ya, yang tidak struktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah, berpikir kritis dan membangun pengetahuan yang baru ya. Nanti silakan kalian berdiskusi. Ibu akan menampilkan video, silakan diamati. Oke ya, sudah diamati ya. Jadi di dalam video tadi menceritakan tentang pelanggaran lalu lintas. Jadi dari hasil amatan video kalian, jadi ibu akan membuat pertanyaan yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Di mana pertanyaan dalam kelompok ini untuk kelompok 1 ya. Sebutkan, analisiskan faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas sering terjadi. Mana kelompok 1 ya? Nanti tolong dikerjakan. Sedangkan kelompok 2 di sini deskripsikan bentuk pelanggaran dalam video tersebut. Apa aja pelanggaran yang terdapat di dalam video tersebut? Coba kalian deskripsikan. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan hukuman bagi pelanggar lalu lintas. Jadi kan dalam pelanggaran lalu lintas itu kan ada sanksi-sanksinya berupa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ya. Silakan dikerjakan. Kemudian kita masuk ke LKPD kan. Di mana LKPD itu juga nanti kalian kerjakan ya. Bentar ya, ini LKPD-nya. Di sini LKPD. Di situ ada petunjuk pengisian. Nanti ibu akan bagikan ya. Jadi di sini langkah-langkah kegiatannya ada. Coba nanti kalian perhatikan gambar. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar 1,
Tahu. Udah. Jadi hasil kelompok kalian nanti dipresentasikan ke depan ya. Tahu. Oke. Nah, sekarang mulai dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Bertiga. PPT ini terus. Video dulu. Di sini. Dengar ya, ada jawaban dari kelompok 1. Nanti jika kelompok 2 dan kelompok 3 ingin bertanya, silakan ya, atau menanggapi ya jawaban dari kelompok 1. Silakan. Apa saja faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di video? 1. Kurangnya kesadaran. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang utama adalah kurangnya kesadaran pengguna jalan. Masih banyak pengguna jalan yang tidak menerapkan etika dan toleransi antar pengguna jalan. Hal ini diperparah dengan banyaknya pengemudi yang tidak kematangannya masih kurang dalam pengendalian kendaraan. Selain itu masih banyak juga pengendara yang sadar hanya karena ada polisi. Akibatnya saat tidak ada polisi mereka pun kembali pada kebiasaan lama. Padahal tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di jalan. 2. Pemahaman yang kurang terhadap aturan lalu lintas. Selain karena kesadaran yang kurang, banyak pengguna jalan yang memang belum paham dengan beberapa aturan lalu lintas. Mereka masih belum terlalu mengenal arti dari lampu, tanda lampu, marka dan aturan lalu lintas lainnya. Dampaknya rambu-rambu dan aturan lain lalu lintas lainnya seolah menjadi pajangan sementara di jalanan. Tingkat pelanggaran lalu lintas pun tidak kunjung turun. 3. Ikut-ikutan. Kondisi ikut-ikutan ini sangat sering terjadi di masyarakat hingga akhirnya menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas hanya karena mereka ikut-ikutan pengendara lainnya. Padahal sebenarnya mereka memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut salah dan melanggar aturan. Mereka menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan bersama-sama tidak akan menjadi masalah. Padahal jika dilakukan terus-menerus, tindakan tersebut bisa menjadi kebiasaan tanpa pernah disadari. Contohnya seperti pengendara yang menerobos lampu merah atau melawan arus di jalan. 4. Terburu-buru. Hal lain yang bisa menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas adalah pengendara yang terburu-buru. Saat seorang terburu-buru, besar kemungkinan ia akan melakukan segala cara agar bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Hasilnya orang tersebut pun tidak akan mengindahkan aturan lalu lintas. Ia akan menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas hingga melalui jalanan yang seharusnya tidak boleh dilewati. Kebiasaan seperti ini harus dihindari karena tidak hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. 5. Jalanan yang rusak. Jalanan yang rusak juga dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Hal ini biasanya terjadi di daerah yang memang aksesnya cenderung sulit. Biasanya pengendara atau pengguna jalan lainnya akan melanggar aturan lalu lintas demi menghindari jalanan yang rusak tersebut. Misalnya saat ada jalan berlubang, mau tidak mau pengendara harus mengambil jalur yang berlawanan arah untuk menghindari lubang tersebut. Kondisi seperti ini sebenarnya berbahaya karena bisa saja jadi kendaraan berkecepatan tinggi datang dari arah berlawanan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Tidak? Oke, silakan dulu. Bagus sekali ya jawabannya ya. Silakan jawabannya dengan kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 3. Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, tidak menyalakan lampu kendaraan. Yang kedua, tidak membawa surat kelengkapan berkendara. 3. Menerobos lampu merah. Tidak menggunakan helm saat berkendara. Menikung jalan saat ada tikungan. Ugal-ugal di jalan. Balap liar. Parkir di tempat yang dilarang parkir. Berhenti di jalan kaki saat lampu merah. Tidak menggunakan SIM berkendara. Berkendara di bawah umur. Oke. Nah, bagus sekali ya. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas. Salah satunya beberapa sudah disebutkan oleh kelompok 2 ya.
baik dan kuat. Sedangkan melakukan akad nikah disaksikan oleh wali dan 2 orang saksi. Jadi pengertian perkawinan ialah ikatan rahim batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jika dikaitkan pada apa calon menerima masuk dalam hukum perkawinan. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkawinan sah. Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum seorang melakukan perkawinan atas suami. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya atau menanggapi dari hasil jawaban kelompok 2. Mungkin kelompok 1 ada yang bertanya atau menambahi? Kelompok 3? Kelompok 1 kelompok 1 ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, jawabannya bagus sekali ya. Ini benar-benar jawaban ya sebenar-benarnya ya. Jadi silakan tepuk tangan untuk kemudian dilanjut dengan kelompok 3. Silakan Naomi yang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari video di depan tadi. Adapun hukuman atau sanksi dari pelanggaran lalu lintas seperti 1. Mengendarai kendaraan di atas trotoar. Hal ini adalah salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas di mana pelanggar akan dijatuhkan sanksi berupa denda senilai 500.000 atau penjara maksimal 2 bulan. Kedua, tidak memakai helm SNI. Bagi pengendara motor yang tidak memakai helm SNI ketika berkendara di jalan raya, maka akan dikenakan sanksi 250.000 atau penjara paling lama 1 bulan. Ketiga, penumpang motor tidak pakai helm. Bukan hanya pengendara motor, penumpang yang dibonceng pun akan dikenai denda sebesar 250 atau kurungan maksimal 1 bulan di penjara jika tidak memakai helm SNI. Oleh karena itu, bila auto pemilik kebetulan naik ojek online, pastikan meminta helm kepada driver demi keselamatan bersama. Keempat, tidak menyalakan lampu utama pada malam hari. Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama ini akan kena sanksi sebesar 250 atau penjara paling lama 1 bulan lamanya. 5. Menggunakan HP ketika berkendara. Bagi pengendara kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor, yang tertangkap sedang mengemudi sambil menggunakan smartphone, maka akan dikenakan sanksi denda pelanggaran lalu lintas berupa 750.000 atau kurungan selama 3 bulan. Keenam, berkendara melintas di bahu jalan. Pengendara yang melintas di bahu jalan dengan alasan apapun tidak akan dibenarkan dan bakal dijatuhi denda pelanggaran lalu lintas sebesar 500.000. Ketujuh, pengemudi di jalur busway. Bila auto pemilik masih memaksa menerobos, maka akan kena denda pelanggaran lalu lintas maksimal 500.000 atau hukuman kurungan pada paling lama hingga 2 bulan. Kedelapan, sepeda motor melintas di jalan tol. Bila auto pemilik kedapatan mengendarai motor di jalan tol, maka akan mendapat denda pelanggaran lalu lintas berupa hukuman kurungan penjara maksimal 2 bulan atau denda 500.000. Dilanjut sama Said. Silakan Said. Berdasarkan hasil amatan kami mengambil pada gambar nomor 5, di mana gambar tersebut menggambarkan 2 kepala negara, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah menjalani hubungan internasional dari 2 negara.
ya di dalam diskusi tadi bahwa menceritakan bahwa kalau pelanggaran itu tidak boleh dilakukan ya. Di sini benar-benar penyebab pelanggaran lalu lintas sudah jelas. Yang pertama kurang sadar hukumnya di dalam masyarakat. Jadi sebagai peserta didik kalian harus apa? Harus taat terhadap aturan ya, dan harus peduli ya, harus peduli terhadap diri sendiri dan orang lain ya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, mematuhi peraturan ya, yang dekat-dekat aja, mematuhi peraturan tata tertib di sekolah aja ya kan, lalu di masyarakat, di keluarga ya, kemudian mengimplementasikan itu tadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dari KKPD juga kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu tentang pembawahan hukum. Yang pertama tadi di mana kelompok 1 ya, di situ ada sambung ayam gambarnya ya, tapi jika dikaitkan dengan papan soal itu masuk hukum pidana karena di situ menjelaskan sambung ayam itu merupakan kejudian. Itu kan pelanggaran, kejahatan ya, itu termasuk ke dalam hukum pidana yang berbau dengan kejahatan-kejahatan. Sedangkan kelompok 2 tadi menceritakan tentang hukum perkawinan ya, di situ ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang mengadakan akad nikah ya. Nah, itu termasuk ke dalam hukum perkawinan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 juga tadi ada 2 kepala negara ya, Bapak Jokowi dengan kepala Presiden Amerika ya. Di situ di dalam gambar. Jadi jika dikaitkan dengan papan soal termasuk terakat. Karena itu kan ada perbincangan antara 2 negara yang mengadakan hubungan internasional. Jadi perjanjian internasional. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, oke. Jadi kita ambil kesimpulan setelah kita mempelajari materi hari ini. Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan kita hari ini? Saya Bu. Coba Ida, silakan Ida baca apa itu kesimpulan dari materi sistem hukum di Indonesia. Kenapa? Coba berdiri. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tentang laku manusia dan menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. 1. Karakteristik hukum. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah berat. Oke, terima kasih Indah. Mungkin ada yang menambah lagi apa kesimpulan kita hari ini? Tadi Indah sudah menyimpulkan, tadi sudah tahu ya pelajaran hari ini tentang hukum. Jadi kalian sudah tahu apa artinya hukum. Hukum itu adalah peraturannya yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh semua orang termasuk keluarga dan memiliki sanksi yang tegas kalau dilanggar. Ya, jadi sebaiknya jangan dilanggar. Terus ada karakteristik hukum, itu sudah dijelaskan Indah, dan ada klasifikasi hukum ya yang kita ketahui. Jadi hukum di Indonesia itu banyak berdasarkan dari penggolongan masing-masing hukum. Kemudian ada tujuan hukum ya, tujuan hukumnya menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, keadilan, kedamaian, menjamin hak setiap warga negara. Oke, udah jelas? Udah. Jadi dari pembelajaran hari ini apa sih manfaat yang kita ambil setelah kita tahu materi-materi ini? Apa manfaat yang kita ambil? Yang pertama, kita sudah tahu hukum itu apa ya. Kedua, kita sudah tahu pelanggaran itu apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, apa lagi? Mengetahui penggolongan hukum yang ada di Indonesia ya. Mungkin dari